Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesempatan melaksanakan kewajiban kita sebagai hamba Allah dengan salat maghrib kita berjamaah, dan juga dirangkai dengan ibadah-ibadah sunnah kita. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita, baik yang wajib maupun yang sunnah kita lakukan, senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian hadis kita, hadis tematik pada 2 pekan yang lalu. Hadisnya, kalau kita simpulkan hadis ini, maka hadis ini sesungguhnya bicara tentang asyukru ala ni'matillah, bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Saya bacakan lagi hadisnya untuk mengingatkan kembali kepada kita. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun, kullu yawmin tatla'u fihi syams, ta'dilu baina ithnaini sadaqatun, wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha aw tarfa'u lahu mata'ahu sadaqatun, wal kalimatu at-tayyibatu sadaqatun, wa bi kulli khatwatin tamshiha ila as-salati sadaqatun, wa tumitu al-adha 'ani at-tariq sadaqatun. Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim melalui sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Hadis ini pada 2 pekan yang lalu kita sudah bahas di awal-awal hadis ini. Kalau kita terjemahkan hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullu sulama minan nasi alaihi sadaqah, setiap persendian dari manusia itu maka wajib ia sedekahkan. Jadi kalimat alaihi sadaqatun, alaihi itu menunjukkan wajib. Artinya setiap persendian yang kita miliki itu wajib kita sedekahkan. Maksudnya disedekahkan itu dengan persendian-persendian itu kita lakukan kebaikan-kebaikan melalui persendian kita. Karena begitu banyak persendian Allah ciptakan kita manusia ini. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, situna, ada 60 atau 300 wasalasumi'ah, situna wasalasumi'ah, ada 360 persendian yang ada dalam tubuh kita. Silakan dihitung kalau nggak percaya. Ya, ada 360 persendian. Tanpa persendian itu kita nggak bisa apa-apa. Satu aja tidak berfungsi persendian itu rasanya juga udah nggak enak.
Hanya satu persendian saja, kalau sudah tidak berfungsi udah nggak enak. Tunjuk aja nih, telunjuk aja, kalau nggak bisa dibengkokin udah nggak enak. Betul tidak Pak? Padahal telunjuk satu doang nih, nggak bisa diginiin nih, udah nggak enak udah. Karena begini doang nih, coba kalau begini aja udah nggak enak, nggak bisa megang kita. Itulah fungsinya persendian, dan seluruh tubuh kita ini persendian semua. Makanya Nabi mengatakan 360 persendian dalam tubuh kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka seluruh persendian-persendian itu, kata Nabi, wajib disedekahkan. Artinya melalui persendian-persendian itu kita lakukan kebaikan-kebaikan, bentuk sedekah kita. Kapan saatnya? Kulla yaumin tatla'u fihi syams. Tiap hari sejak matahari terbit, kulla yaumin tatla'u fihi syams. Setiap hari matahari terbit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka mulailah kita mensedekahkan seluruh persendian kita. Maksudnya kalau matahari terbit itu berarti kita diistilahkan matahari terbit karena kita mulai aktivitas. Maksudnya sebenarnya begitu kita bangun malam, mulai dari bangun kita itu sudah mulai kita lakukan kebaikan-kebaikan terhadap persendian kita. Dan cara mensyukuri yang paling komplit nih, cara bersyukur itu kan ada 3. Waktu beberapa yang lalu sudah sampaikan. Pertama, asyukru bil lisan, bersyukur dengan lisan, yaitu mengucapkan kalimat-kalimat syukur, kalimat-kalimat memuji Allah, alhamdulillah, masya Allah, subhanallah, ya, itu asyukru bil lisan. Kemudian asyukru bil qalbi, bersyukur dengan hati, meyakini sebuah nikmat itu datangnya dari Allah, senantiasa merenungi ciptaan-ciptaan Allah itu bersyukur dengan hati. Lalu yang ketiga asyukru bil jawarih, bersyukur dengan seluruh tubuh kita. Nah, yang paling komplit tuh dalam ibadah kita kepada Allah, tanda syukur itu digabung semuanya dalam satu ibadah. Apa kira-kira Pak? 3 unsur itu dalam satu ibadah kita lakukan semuanya. Apa kira-kira ibadahnya? Yang bisa jawab boleh pulang. Salat. Itulah sebabnya malam kita bangun, begitu kita terbangun, maka rasa syukur kita yang paling tinggi kepada Allah salat. Karena semua bentuk rasa syukur itu ada pada salat. Salat itu dengan lisan. Betul tidak Pak? Kita salat pakai lisan tidak? Pakai kan? Orang kalau salat kagak pakai lisan bacaannya, itu salatnya nggak sah. Maka bacaan salat itu dibaca dan mulutnya harus bergerak. Nggak boleh bacaan salat itu dalam hati, itu nggak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena Nabi mencontohkan, para sahabat mengatakan, kami tahu Nabi itu membaca bacaan salatnya karena dari belakang kami lihat jenggotnya Nabi bergerak-gerak ketika saat salat. Itu berarti Nabi membaca bacaan salatnya dengan mulutnya, lisannya. Nggak boleh salat itu diam aja mulutnya. Baca Al-Fatihah diam aja. Kecuali kalau berjamaah, imamnya yang baca. Tapi kalau sendiri, bacaan-bacaan yang lain itu harus dengan gerakan mulut. Itu salat lisan. Qalbi, hati, qalbun, dengan hati. Salat itu harus dengan hati. Salat tidak pakai hati nggak bermakna salatnya. Hati itu maksudnya apa? Keikhlasan, kekhusyuan dalam salat. Ya. Harus dengan ikhlas niat salat itu karena Allah. Karena kalau niatnya bukan karena Allah, nanti ibadahnya tidak diterima. Innamal a'malu binniyat. Maka dengan hati salat itu menghadirkan kekhusyuan. Begitu pentingnya khusyuk dalam salat. Sampai-sampai Nabi SAW itu
Kalau ada sesuatu yang mengganggu ketika saat salat, maka selesaikan dulu yang mengganggu itu sebelum salat. Apa contohnya? Dari tadi saya tanya nggak ada yang jawab nih. Sekali lagi saya tanya nggak ada yang jawab. Saya pulang habis isya. Habis isya. Sebelum isya belum selesai. Ya. Apa tadi pertanyaan saya? Sesuatu yang mengganggu dalam salatnya itu lebih baik diselesaikan sebelum dia salat. Apa contohnya? Ketika saat dia lapar, makanan ada di hadapan dia, makan dulu atau salat dulu? Pastinya. Saya juga tahu jawaban kita itu. Kenapa? Apa maksud Nabi dengan makan dulu? Supaya ketika saat salat kita nggak ingat makan. Apalagi kalau di hadapan kita. Tujuannya apa? Supaya kita tuh khusyuk ketika salatnya. Supaya khusyuk dalam salatnya. Tujuannya itu. Begitu pentingnya khusyuk dalam salat itu, begitu maksudnya. Itulah sebabnya ketika ada hal-hal yang mengganggu dalam salat kita singkirin dulu tuh sebelum kita salat, supaya tidak mengganggu kekhusyukan kita dalam salat. Ada makanan singkirin dulu, kalau lapar makan dulu. Kalau ngantuk banget, tidur dulu apa salat dulu? Tidur. Kata Nabi, tidur dulu. Kalau kamu ngantuk banget nih, tidur dulu. Khawatirnya apa? Enggak khusyuk, ngaco bacaannya. Tidur dulu. Tapi untuk melepas ngantuk aja, jangan sampai kebablasan. Seharian tidur aja lewat semua sholatnya, itu enggak benar. Itu pentingnya mengaji khusyuk. Itu dengan apa? Dengan hati, itulah salat. Dan yang ketiga, bil jawarih, bersyukur dengan anggota tubuh. Salat seluruhnya dengan gerakan tubuh kita. Orang kalau sholatnya nggak gerak-gerak, sah nggak sholatnya, Pak? Sholat nggak gerak-gerak, diem baik, nggak sah lah. Bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya, bagaimana duduknya, semua harus bergerak. Maka rasa syukur kita yang paling komplit itu adalah sholat. Dengan lisan ada, dengan hati ada, dengan jawarih, dengan seluruh anggota tubuh kita juga ada dalam sholat itu. Itulah sebabnya bagusnya nih kita, yang dimaksud Nabi kulla yaumin tatla'u fihi syam, setiap hari kata Nabi begitu matahari terbit, maksudnya begitu kita bangun dari tidur lakukan salat. Kalau malam berarti salat apa? Salat apa, Pak? Biarin, pokoknya saya tanya terus. Salat tahajud. Kira-kira kita malam jam berapa bangunnya? Benar. Jangan karena nonton bola. Jam 2 saat nonton bola dulu. Nanti kalau udah habis baru sholat. Nggak benar itu. Ya, karena kan lagi Piala Copa del Rey itu kan mainnya sebelum subuh tuh. Copa del Rey. Liga Spanyol tapi klub-klub yang atas. Itu sebelum subuh tuh mainnya. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid itu sebelum subuh. Ustaz tahu saya. Nonton juga? Enggak. Saya nonton berita. Ya. Bukan untuk sholat. Bukan untuk sholat, bukan untuk bola, nonton bola, sholat. Karena waktu-waktu itu adalah waktu-waktu yang sangat dekatnya kita dengan Allah. Sampai Allah mengatakan ketika saat habis salat tahajud itu malam menjelang subuh kita, itu saat-saat doa kita diijabah oleh Allah. Bukan diijabah, diberikan oleh Allah. Lihat dalam hadisnya. Jadi kalau doa itu Pak saya pernah sampaikan, kan doa itu ada dua macam. Satu, doa itu sebagai bentuk ibadah, ad-doa wal ibadah. Yang kedua, ad-doa hiyal mas'alah. Yang pertama doa adalah ibadah, yang kedua adalah doa sebagai permintaan. Yang biasa kita lakukan itu doa sebagai ibadah, walaupun isinya permintaan, tapi itu sifatnya adalah doa sebagai ibadah. Maka kalau ada doa kita belum diberi oleh Allah, itu bentuknya ibadah, karena setiap kali kita berdoa kita dapat pahala. Tapi kalau doa bentuknya permintaan, itu tidak banyak waktunya. Ketika Allah mengatakan dalam Al-Quran, ud'uni
astajib lakum. Berdoalah kepadaku, maka aku ijabah doamu. Ijabah di situ maksudnya, ijabah itu artinya apa? Diterima. Kalau engkau doa kepadaku, kata Allah, aku terima doamu. Diterima oleh Allah. Jadi semua doa kita diterima oleh Allah. Itulah bentuknya doa sebagai ibadah. Kecuali doa itu kalau ada unsur kezaliman, nah Allah tidak terima. Atau orang yang berdoa itu sedang putus silaturahimnya, Allah tidak terima, Allah tolak doanya. Tapi selain daripada itu, semua doa kita diterima. Tapi ketika doa itu diberi apa yang kita minta, itu belum tentu. Betul tidak Pak? Kita doa nih, diterima Allah nggak doa kita? Diterima. Tapi yang kita minta dikasih nggak? Hah? Belum tentu. Itulah maksudnya doa itu ibadah. Setiap kali kita minta, walaupun kagak dikasih, belum dikasih, tapi kita dapat pahala. Tapi ada saat-saat tertentu Allah menggunakan kata-kata bukan doa, tapi sa'ala. Sa'ala artinya apa? Sa'ala itu minta. Dan jawaban Allah adalah a'to, memberi. A'to itu kalau dalam bahasa Arab memberi sesuatu yang ada yang diberi. Kapan waktunya? Salah satunya adalah kata Allah, ketika sepertiga malam aku turun ke langit dunia, kata Allah, lalu ketika itu ada hambaku meminta kepadaku, maka aku akan beri apa yang dia minta. Bukan berdoa bahasa Allah. Kalau hambaku berdoa kepadaku, aku ijabah. Bukan itu bahasa Allah. Bahasa Allah, kalau hambaku minta kepadaku, aku beri apa yang dia minta. Itu salah satunya sepertiga akhir malam. Makanya waktu itu kita minta tuh, ya, maka bahasanya sa'ala. Ada lagi satu lagi itu dalam hadis juga Nabi SAW mengatakan, satu lagi yang Allah, kalau Allah minta nih, kalau kita minta Allah kasih, itu hari Jumat. Hari Jumat ada yang mengatakan dalam hadis itu, ada yang mengatakan habis asar, ada yang mengatakan saat khatib di mimbar. Itu bahasa Allah juga sa'ala, itu minta. Maka jawaban Allah adalah a'ta, aku akan beri, kata Allah. Tapi kalau yang lain bahasa Allah doa. Doa diterima. Ibaratnya kalau kita bikin proposal ke perusahaan, itu proposal minta dana. Kira-kira kalau kita masukin ke perusahaan itu proposal, itu diterima atau tidak Pak? Diterima. Tapi yang kita minta dikasih atau tidak? Belum tentu. Itulah yang disebut dengan doa, dijabah, diterima. Kalau permintaan, itu lain lagi bahasa Allah. Nah, karena itu sepertiga malam terakhir itu, makanya bentuknya persendian kita ini, begitu kita malam bangun, sholatlah, minta sama Allah. Persendian ini gunakan untuk beribadah kepada Allah. Gitu maksudnya. Baik ya. Nah itu setiap hari dilakukan. Kata Allah, kata Nabi SAW begitu. Setiap hari bangun tidur, atau walaupun ada juga yang mengartikan hari ini nanti bicaranya tentang salat duha. Karena matahari terbit di sini bahasanya. Salat duha. Ya, salat matahari terbit atau salat syuruk atau isyraq. Ya. Taib. Nah itu bentuk ungkapan rasa syukur atas apa? Kesempurnaan yang Allah ciptakan kita. Lalu kemudian Rasulullah SAW juga dalam hadis ini mengatakan, lanjutan dari hadis ini, ketika saat kita mensyukuri tentang bagaimana Allah ciptakan kita ini dengan posisi yang pada posisinya masing-masing. Dalam surah Al-Infitar Allah berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Ini Allah ini sebenarnya ini apa ya? Kalau dibilang kesel sih, nggak mungkin Allah kesel sama kita. Ya kesel juga sih kayaknya sih. Karena bahasa Allah ini nih bahasanya, ya ayyuhal insan, wahai manusia, kata Allah, ma gharraka bi rabbikal karim. Wahai manusia, apalagi sih, kata Allah, yang membuat kalian itu lalai kepadaku, kata Allah. Gharra itu artinya lalai. Membuat kalian lalai kepada aku, kata Allah.
Apa sih? Apalagi sih yang buat kita lalai? Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Padahal kata Allah, Allah sudah ciptakan kamu dengan apa namanya? Fasawwa itu dengan sempurna. Fa'adalak itu dengan posisinya sudah pada posisi masing-masing. Gitulah maksudnya. Makanya Allah tanya tuh, wahai manusia, kenapa sih kamu nggak mau juga taat kepada Allah, nggak mau bersyukur juga? Padahal Allah sudah ciptakan kamu dengan ciptaan yang sempurna begini, gitu maksudnya. Ada nggak orang tidak mau bersyukur, Pak? Contohnya tuh maksudnya ada nggak orang yang tidak mau beribadah kepada Allah? Banyak. Itulah yang Allah tanya. Kata Allah, kenapa sih kamu masih begitu aja? Kamu udah diciptakan, mana ganteng lagi orangnya, tapi nggak beribadah kepada Allah. Badannya sekel lagi, berbidang badannya. Apa namanya? Kalau bahasa kerennya apa? Suspek ya. Kayak saya beginilah, suspek. Cuman perut doang agak lebih dikit. Kalau yang lain sih pas, sama perut gede dikit. Ya, nggak boleh sebenarnya nih, Pak. Ini perut gede kan nggak boleh nih, dilarang oleh Umar. Ketika temu dengan sahabat ditanya perutnya, mahaza, kata Umar. Ini apa nih, kata Umar. Ditanya tuh perut sahabat, ini apa nih? Apa kata sahabat itu? Ini karunia Allah, gitu kata dia. Kata Umar, la, bukan, kata Umar. Itu sumber penyakit, gitu kata Umar. Makanya perut yang gede itu hati-hati, itu sumber penyakit itu. Kalau saya sih masih mending lah. Tapi lagi kalau begini ini nggak kelihatan kan? Cuma kalau duduk begini kelihatan dikit. Ya. Jadi syukuri nih dengan bentuk kita kayak begini. Ini kata Allah, cobalah syukuri. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kata Allah. Dan pada dirimu, kenapa kamu tidak perhatikan? Lihatlah dirimu, kata Allah. Lihat dirimu. Bagaimana Allah ciptakan engkau? Coba lihat, kata Allah. Perhatikan diri kita. Makanya waktu itu saya katakan, kalau orang tasawuf nih, kalau orang-orang sufi itu, mereka mengatakan, man arafa nafsahu wa qad arafa Allah. Barang siapa yang kenal dirinya, maka dia kenal dengan Allah. Itu maksudnya. Di dirinya saja dia bisa sadar siapa yang menciptakan dia dengan kesempurnaan ini. Itulah maksudnya. Tapi banyak manusia itu nggak sadar, dia lupa kepada Allah. Maka kita jangan termasuk orang-orang yang seperti itu. Maka oleh karena itu syukuri. Tubuh kita saja ini yang kita syukuri itu luar biasa. Apalagi belum lagi harta-harta yang lain bersama dengan kita. Maka oleh karena itu selanjutnya Nabi mengatakan, di antara bentuk rasa syukur atas persendian yang Allah berikan kepadamu, di antaranya kata Nabi SAW, ta'dilu baina isnaini sadaqah. Tanda syukurmu terhadap persendian yang Allah ciptakan engkau dengan sempurna itu, kata Nabi, maka tandanya di antaranya adalah ta'dilu baina isnain. Engkau damaikan dua orang saudaramu yang sedang bermusuhan. Itu bagian dari ungkapan rasa syukur kita nih, Pak. Dari persendian kita ini, karena kita melakukan sesuatu, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. Karena haram hukumnya seorang mukmin dengan mukmin saudaranya bermusuhan, tidak bertegur sapa, itu haram hukumnya. Dalam surah Al-Hujurat Allah berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Jika ada dua orang mukmin, dua kelompok orang mukmin sedang berseteru, kata Allah, bermusuhan, kata Allah, maka damaikan keduanya. Kalau salah satu mencari-cari kesalahan, berbuat zalim dengan yang lainnya, maka perangi yang berbuat zalim itu, kata Allah. Kalau dia sudah kembali kepada Allah, maka damaikanlah mereka berdua dengan adil. Wa aqsitu, dan berlaku adillah. Jadi mendamaikan orang juga harus berlaku adil. Jangan mentang-mentang kita kenal dengan ini, dia bermasalah dengan orang ini, yang salah adalah orang kita, lalu ketika damaikan kita menyalahkan orang ini, itu namanya nggak adil. Walaupun kenal dengan kita, damaikan dengan adil. Yang salah salah, yang zalim zalim, begitu maksudnya. Itulah mendamaikan, supaya ada keadilan dalam mendamaikan dua orang yang bermusuhan, dan haram hukumnya. Orang yang dua orang bermusuhan, kata Nabi ini, Pak, dalam hadis riwayat Imam Muslim, rajulan
bainahu wa baina akhihi syahna, dua orang laki-laki atau dua orang muslim antara dia dengan saudaranya syahna. Syahna itu bermusuhan artinya. Dua orang muslim sedang bermusuhan atau muslimah bermusuhan, kata Nabi SAW, maka Allah mengatakan kepada dua orang itu, sampai 3 kali Allah katakan. Apa kata Allah? Anziru hazaini hatta yastaliha. Tangguhkan amalan dua orang ini, kata Allah, sampai mereka berdamai dua-duanya. Itu resikonya tuh kalau kita bermusuhan sama seorang muslim. Hati-hati ini kita. Bermusuhan karena dunia, kita musuhi dia karena dunia, akhirnya kita tidak bertegur sapa dengan dia hanya karena dunia. Amal kita ditangguhkan oleh Allah, nggak nyampe kepada Allah. Ditangguhkan itu maksudnya apa? Kalau bahasa kitanya bertangguhkan. Kalau ibadat ini nih, ngegantung, amalnya ngegantung. Salatnya ngegantung, ibadahnya menggantung, nggak sampai kepada Allah. Itulah maksud dengan ditangguhkan tuh, begitu maksudnya. Itulah bahayanya kalau dua orang bermusuhan nih. Maka bagi orang yang berdamaikan begitu besar pahalanya bagi kita. Nah, kalau tetangga kita lagi musuhan nih Pak, damaikan. Sampai Nabi membolehkan kita untuk berbohong dalam mendamaikan dua orang. Padahal bohong itu hukumnya apa? Dosa besar. Dusta itu dosa besar. Tapi Nabi membolehkan kita berbohong untuk mendamaikan dua orang agar mereka berbaikan. Begitulah luar biasanya mendamaikan dua orang. Artinya Islam ini sangat menjaga tentang hubungan ukhuwah, persaudaraan. Jangan masalah-masalah sepele lagi kita bermusuhan. Kalau sekarang nih orang mengatakan jangan gara-gara beda pilihan kita musuhan. Walaupun sekarang sih indikasinya sih ada kayaknya. Beda pilihan musuhan. Ya mudah-mudahan sih suami istri beda pilihan jangan sampai cerai gitu. Ya. Nggak boleh, itu kan masalah dunia. Beda pilihan silakan. Makanya kalau nggak mau beda, pilihannya disamain, satu aja, biar nggak ada perbedaan. Betul tidak Pak? Ini mah usulan aja, biar kita nggak beda-beda. Kalau beda-beda nanti ada potensi bermusuhan. Maka jangan beda-beda, samain aja. Hah? Iya, jangan dua-dua atau apalagi tiga-tiga, satu biar nyatu. Enggak, maksudnya dari ini jangan kemana-mana dibawain ya. Enggak, serius saya. Nanti dibawain kemana-mana. Maksudnya begitu. Biar kita ini enggak bermusuhan. Maka jangan beda-beda, satu aja. Betul tidak Pak? Iya. Itu dalam masalah ukhuwah maksudnya. Silahkan mau milih yang berapa juga nggak apa-apa. Yang penting berapapun yang kita pilih, yang penting satu nyoblosnya. Betul nggak Pak? Ya iya, kalau dua nggak boleh, nggak sah nanti. Iya kan? Iya. Iya, jangan kemana-mana ini diterjemahkan. Ini saya memberikan yang benar gitu maksudnya. Ya, ini soalnya direkam ini. Ya, jemaah yang dirahmati oleh Allah. Maka karena itu Islam itu sangat menjaga ukhuwah. Innamal mu'minuna ikhwah. Fa aslihu baina akhawaykum. Selalu Allah mengatakan begitu. Orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikan di antara saudaramu. Begitu maksudnya. Jangan masalah-masalah dunia membuat kita ini terputus hubungan kita. Nauzubillah. Itulah sebabnya kita juga nggak boleh saling ngatain. Itu merusak hubungan. Ya, baik. Ya, jadi yang pertama, bentuk rasa syukur kita atas apa yang Allah berikan kepada kita dengan bentuk yang kayak begini. Maka ketika ada saudara bermusuhan, kata Nabi, maka damaikanlah. Ya, damaikan. Dan pahalanya besar bagi kita yang mendamaikan. Itu kalau bermusuhan dengan orang lain, Pak. Itu dosanya besar. Apalagi kalau bermusuhannya dengan keluarganya. Anak kepada orang tua. Ada nggak anak bermusuhan dengan orang tuanya? Nauzubillah.
atau saudara kandung bermusuhan, paman dengan ponakan, atau sama-sama paman bermusuhan, nauzubillah. Ini kalau keluarga tidak bertegur sapa, bermusuhan, ini larinya ke silaturahim. Itu yang Nabi katakan, orang yang memutuskan silaturahim tidak akan masuk surga. Karena kalau silaturahim itu hubungannya dengan keluarga. Kalau dengan orang lain bukan hubungan silaturahim namanya dalam Islam. Kita dengan tetangga itu bukan silaturahim. Kalau kita datang ke rumahnya bukan silaturahim namanya. Kalau dengan tetangga, yang silaturahim itu kalau ada hubungan darah kita dengan dia, hubungan keluarga, baru disebut silaturahim dalam Islam. Kalau dengan tetangga kita datang bukan silaturahim, itu namanya ziarah. Ziarah apa artinya? Ngunjungin. Makanya kalau ada kita ke tempat saudara, tempat teman, mau kemana gitu, mau ziarah, kemana? Ke teman tuh, rumah teman. Lah emang ada kuburan di situ, begitu biasanya. Karena kita salah pemahaman ziarah itu, kita taunya ke kuburan. Padahal mah ziarah itu bukan ke kuburan doang. Ke rumah teman itu ziarah, mengunjungi teman namanya. Lihat dalam hadis Nabi, kana rajul zaro, adalah seorang laki-laki, kata Nabi menceritakan dia mengunjungi zaro. Zaro itu ziarah, mengunjungi saudaranya di kampung sebelah. Itu hadis Nabi. Lalu Allah mengutus seorang malaikat bertanya kepadanya, mau kemana engkau? Aku ingin mengunjungi saudaraku di sebelah. Apa hubunganmu dengannya? Ada hubungan keluarga? Enggak ada. Karena kalau hubungan keluarga itu namanya silaturahim. Ya. Jadi kalau dengan orang lain saja kita bermusuhan, haram hukumnya, apalagi dengan keluarga sendiri. Enggak, hati-hati. Ya, itu pertama. Yang kedua, bentuk kebaikan dari persendian kita itu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa tu'inur rajul fi dabbati fatahmilu 'alaiha. Ketika kita membantu seseorang, ketika naik ke atas kendaraannya, dia enggak sanggup gitu, enggak kuat, kita bantu. Itu bentuk kebaikan tuh, rasa syukur persendian kita tuh. Atau tarfa'u lahu mata'ahu, atau mengangkatkan barang bawaannya tuh ke atas kendaraannya. Kalau dulu kan para sahabat tuh kendaraan mereka onta, kuda. Kalau mereka nggak mampu naik, dibantu. Itu kebaikan luar biasa tuh. Atau ketika dia bawa barang menaikkan ke atas kendaraannya, dia nggak kuat, dibantu. Atau kalau sekarang nih ada orang yang bawaannya banyak, kita bantu bawain. Masih ada nggak orang kayak begitu sekarang, Pak? Tapi biasanya kalau begitu tuh dicurigai juga. Wah, ini dia mau rampok apa bukan nih gitu. Kecuali kalau yang kenal, kita bantu. Ini kadang-kadang kita, jadi zaman sekarang ini Pak, kita nih giring hidup kita ini kepada hidup individualisme, masing-masing. Udah nggak begitu peduli lagi dengan orang lain. Apalagi dengan kondisi-kondisi sekarang, kecurigaan tuh muncul terus kita. Kalau begini nih, nanti begini nih, wah jangan. Itu tuh kecurigaan gitu tuh. Padahal Islam tuh bagaimana dia mengajarkan kepada kita tentang kepedulian. Karena kepedulian itu salah satu sifat orang mukmin itu adalah ihtimam, peduli dengan orang lain. Ketika dalam kesusahan, peduli nggak kita gitu. Ada orang mau nyebrang, dia nggak berani, bantu. Sepele tidak Pak? Sepele, tapi ini keutamanya luar biasa. Dan nggak usah lihat-lihat juga. Giliran yang cakep mau nyebrang, seberangin sama dia. Wah cakep nih, seberangin. Begitu nenek-nenek mau nyebrang, udah biarin, besok juga meninggal itu. Begitu katanya. Nauzubillah. Iya, nggak boleh begitu. Nah maksud hadis ini apa? Maksud hadis ini ketika Allah mengatakan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan takwa. Tolong menolong dalam kebaikan, dalam ketakwaan. Itu maksudnya, bantu saudaramu dalam kesusahan ataupun tidak dalam kesusahan tapi dia butuh bantuan. Mayassara 'ala mu'sirin yassarallahu fil akhirah, fid dunya wal akhirah. Barang siapa yang memudahkan urusan seorang dalam kesulitan, Allah mudahkan nanti urusannya di akhirat. Man naffasa 'an mu'min kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah.
Barang siapa yang melepaskan kesulitan orang di dunia ini dari seorang mukmin, dari kesulitan-kesulitan dia, kata Nabi, nanti di akhirat Allah lepaskan kesulitannya dari sekian banyak kesulitan dia. Itu membantu orang tuh begitu. In ahsantum ahsantum li anfusikum. Kalau kamu berbuat baik, kata Allah, kebaikan itu kembali kepadamu. Itu yang harus kita pegang tuh sekarang tuh. Jadi kepedulian kita membantu orang gitu. Itu bagian dari tanda rasa syukur. Sampai ini Nabi mencontoh ke sini, Pak. Ketika ada saudara kita, kalau di sini sih nggak ada kayaknya. Dia berwudu, lupa bawa sendal, mau balik dari wudunya, sendal nggak bawa, ya kan? Akhirnya gimana caranya? Nah, Nabi mengatakan ketika seseorang membawakan sendal saudaranya kepada dia karena dia lupa bawa sendal, dibawain ke dia, itu Nabi SAW mengatakan itu sama dengan dia membawakan barangnya fisabilillah. Jadi dalam hadis Nabi SAW dicontohkan Nabi SAW ketika seseorang membawakan sendal saudaranya, kata Nabi SAW nih, man hamala akhahu ala shish'in faka'annahu hamalahu ala dabbatihi fisabilillah. Barang siapa yang membawakan shish'in itu sendal, shish'in itu sendal saudaranya, dia bawakan ketika dia lupa, dibawain sama dia. Itu kata Nabi, itu sama dengan dia membawakan barang saudaranya fisabilillah, padahal sendal doang. Tapi masalahnya masih ada nggak orang yang mau kayak begitu? Ini bukan bawain sendal orang dibawa pulang. Itu masalahnya. Sendal saya sendiri udah 4 kali hilang. Dia nggak tahu kali sendal yang dibawa itu sendal imam. Dosanya besar itu. Ya, sendal imam dibawa. Tapi yang terakhir tuh ke bawah, tapi pas Isya ada lagi, kayaknya salah bawa dia. Tapi saya ingatkan ke kita, ketika sendal kita kagak ada, jangan pernah membawa sendal yang ada di situ sebagai gantinya. Siapa yang menjamin kalau itu ganti sendal kita? Kalau itu bukan sendal kita, kita bawa sama, kita juga mencuri. Enggak usah tulisannya masjid, apalagi masjid tulisannya punya masjid, berarti dicuri. Enggak boleh, Pak. Udah enggak usah pakai sendal pulangnya, daripada kita mencuri. Karena kita tidak tahu, walaupun itu ketinggalan, walaupun mungkin yang bawa sendal kita mungkin ke bawah, sendalnya ketinggalan, tapi bukan berarti itu membolehkan kita bawa sendal itu, karena itu bukan sendal kita. Betul tidak, Pak? Iya. Apalagi kalau sampai kita mengatakan ambil yang bagus, tinggalkan yang jelek. Itu sendal-sendal yang bagus dibawa sama dia, yang jelek ditinggalin. Nggak boleh itu. Ini masalah sendal, ya, bawa sendal saja tuh pahalanya luar biasa. Apalagi kalau nggak ada sendalnya, dia mau balik gendong, lebih besar lagi pahalanya. Bukan lagi sendal dibawain, dianya digendong, besar lagi pahalanya. Ya, jadi itu hal yang sepele sebenarnya, tapi ketika kita bantu orang dengan perhatian luar biasa. Lalu kemudian selanjutnya kata Nabi SAW, wa kullu khutwatin tamshiha ila salah. Kebaikan persendianmu itu, kata Nabi SAW, apalagi bentuknya, setiap langkah kakimu menuju sholat. Maksudnya kemana? Masjid. Tuh, Pak, itu juga bentuk rasa syukur persendian kita, Pak. Ke masjid itu kita melangkahkan kaki, tapi disebutkan Nabi tamshiha, melangkahkan kaki, jalan kaki. Kalau pakai motor kurang syukurnya. Soalnya kan kalau pakai motor kan dekat. Betul tidak, Pak? Dari parkiran doang. Jalan kaki. Tinggalnya di Pulau Gebang, Ustaz. Gimana kalau jalan kaki? Kayak Pak Haji Dadang sono. Tapi pahalanya semakin besar, Pak Haji. Tapi sampai sini orang udah selesai sholatnya. Ya. Tapi memang para sahabat dulu ada Bani Salimah namanya, atau Bani Salamah. Itu mereka jauh rumahnya dari Masjid Nabawi. Lalu sampailah kepada Nabi SAW bahwa mereka pengen pindah dekat dengan masjid. Ini ada hadisnya. Ketika Nabi mengatakan, ya Bani Salim, diarukum ketika Nabi SAW mengatakan, balaghani annakum turiduna an tantaqilu qaribal masjid. Aku dengar, kata Nabi, kalian pengen pindah dekat dengan masjid. Ini kepada Bani Salimah ketika itu.
Aku dengar kata Nabi, kalian Bani Salimah ini pengen tinggal dekat dengan masjid, mau pindah. Apa kata mereka? Benar ya Rasulullah, kata mereka, kami pengen dekat dengan masjid supaya enggak jauh jalannya gitu. Apa kata Nabi SAW? Justru Nabi mengatakan begini, ya Bani Salim, kata Nabi, wahai Bani Salimah, diyarukum tuktabu'in atharukum. Jangan, kata Nabi, tetaplah di situ. Kenapa? Karena setiap langkah-langkahmu dihitung oleh Allah. Semakin jauh engkau dari masjid, semakin banyak langkahmu, semakin banyak hitungannya di sisi Allah. Bahkan dalam hadis riwayat lain dikatakan, kaki kananmu itu adalah kemuliaanmu, kaki kirimu adalah penghapusan dosamu. Tuh. Jadi semakin jauh, pahala semakin banyak. Makanya kalau rumahnya dekat dengan masjid, jangan langsung ke masjid. Kayak Dokter Hendra tuh, kan dekat banget tuh. Bilang sama Dokter Hendra, muter dulu ke sono, ke RW, ke sini, kan kaki. Enggak begitu juga memahaminya ya. Itu salah pemahaman. Tapi ini artinya Nabi SAW ingin memberikan semangat kepada kita. Walaupun rumah kita jauh dari masjid, tapi langkah-langkah kita dihitung oleh Allah. Dan itu semuanya kemuliaan di sisi Allah. Tapi syaratnya ke masjid itu beribadah. Bukan ke masjid tidur pulang lagi. Masjid tidur pulang lagi, itu bukan ibadah, khususnya salat fardu ke masjid. Dan tidak ada bagi laki-laki itu salat di rumah. Laki-laki itu semuanya salatnya di masjid, nggak boleh salat di rumah kecuali ada uzur. Betul tidak Pak? Baik. Kemudian Rasulullah mengatakan juga dalam hadis ini, kalimatut thayyibah, ucapan yang baik. Ucapan yang baik itu adalah bagian dari tanda rasa syukur kita, persendian mulut. Ucapkan yang baik-baik, rasa syukur kita, ucapan salam, doa kita, semuanya merupakan kalimatut thayyibah. Ingat ketika Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Lihat ayat itu luar biasa. Allah mengatakan, wahai orang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qaulan sadida. Ucapkanlah oleh kalian ucapan-ucapan yang baik saja. Apa dampaknya Allah berikan? Yuslih lakum a'malakum. Allah akan perbaiki amal-amal kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosa kalian. Itu diawali dari ucapan. Dari ucapan itu. Masya Allah. Luar biasa kan? Melalui ucapan amal kita diperbaiki oleh Allah. Itulah sebabnya pentingnya kita menjaga lisan. Ucapkan yang baik-baik saja. Kemudian wa imatatul aza. Selanjutnya kata Nabi, membuang duri dari jalan atau sesuatu yang mengganggu dari jalan, itu juga merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah. Dan ini adalah bagian dari sikap orang beriman yang memiliki rasa peduli yang begitu tinggi. Sesuatu yang mengganggu di jalan, singkirkan agar orang tidak lagi terganggu olehnya. Dan ada hadis Nabi riwayat Imam Muslim, ketika seorang lewat di satu jalan lalu ada dahan pohon yang mengganggu, lalu dia katakan, wallahi la unahiyanna hadza 'anil mu'minin tu'zihim. Demi Allah, kata dia, aku akan singkirkan dahan ini supaya orang-orang muslim lewat di sini tidak terganggu lagi olehnya. Apa kata Nabi? Fa'udkhilal jannah, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Karena apa? Perhatiannya mengganggu sesuatu yang di jalan itu disingkirkan sama dia, tapi niatnya ikhlas karena Allah. Itulah yang membuat dia masuk surga. Maka oleh karena itu, satu yang mengganggu jalan singkirin. Jangan malah kita yang buat gangguan di jalan. Itu Pak, dosanya besar. Jadi terakhir, hadis ini mengisyaratkan sebagaimana Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa semua kebaikan-kebaikan tadi itu bagi kita yang mampu melakukannya luar biasa. Tapi bagi kita yang tidak lagi mampu untuk melakukan itu semuanya, maka Rasulullah SAW mengatakan cukup wa yujzi'u min zalika raka'at ad-duha yarka'uhuma. Cukup dia bisa ganti dengan 2 rakaat salat duha. Cukup dia bisa ganti dengan 2 rakaat salat duha. Kalau memang kita sudah tidak mampu lagi melakukan itu semuanya, maka cukup diganti dengan 2 rakaat salat duha. Ya, taib. Ini saja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Gak ada pertanyaan karena waktunya sudah habis. Ya, nanti kalau mau nanya di luar aja, karena waktu sudah habis. Ya, taib.
Pokoknya renungkan saja tentang bagaimana kita mensyukuri itu semuanya. Kita lakukan kebaikan-kebaikan itu, insyaallah itulah bentuk rasa syukur kita kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada